Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah dalam pelajaran akhlak kelas 8 SMP Al-I'tisam Karawang. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-6. Tema kita masih keutamaan sabar, akan tapi dalam sesi yang ketiga kita perhatikan bahwa sabar mempunyai keutamaan-keutamaan yang banyak, ya. Kita masuk ke dalam keutamaan sabar yang ke-7. Sabar dalam musibah adalah tanda kebaikan. Jadi apabila kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, nah tanda kebaikan seseorang itu dia mampu bersabar dengan musibah ataupun cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan musibah, sebagian musibah kepada orang tersebut. Jadi diberikan sebagian musibah kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Kita bisa perhatikan kualitas seseorang ketika menghadapi musibah. Kalau orang itu baik, orang itu bagus kualitasnya, maka dia bisa menghadapi musibah itu dengan benar. Di antaranya adalah dengan sabar. Karena apabila dia tidak sabar, maka dia akan bertindak sembrono ketika menerima musibah ataupun ujian itu. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin saja malah menambah musibahnya, atau misalnya dia sampai dengan frustasi dan yang sejenisnya. Ini menunjukkan tidak baik. Tapi kalau orang itu adalah bersabar, maka dia akan bisa menghadapi musibah itu dengan tenang. Ya. Inilah kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang bersabar. Kemudian yang ke-8. Di antara keutamaan dari sabar adalah akan meraih ridha dari Allah Ta'ala. Nah, ini luar biasa ya. Kalau misalnya kita mendapatkan ridha dari orang yang kita cintai saja sudah sangat bahagia. Ya, orang tua ridha kepada kita, ya, bapak, ibu, ya, atau saudara-saudara, atau teman-teman, semuanya ridha kepada kita, maka kita sangat bahagia. Seakan-akan kita adalah orang yang luar biasa, karena memang mereka ridha kepada diri kita. Baiklah, kita baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Masya Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan al-'uqubah fid dunya, siksaan di dunia. Berarti musibah di dunia ataupun ujian di dunia ini. Kita merasakan sakitnya di dunia ini. Itu adalah bagian daripada kebaikan yang Allah inginkan kepada diri kita. Begitu. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan pada hambanya, maka Allah akan biarkan hambanya itu dengan dosa-dosanya, kemudian sampai dia nanti dibalas
ya, dosa-dosanya itu di hari kiamat. Nah, ini perhatikan ya, anak-anak sekalian. Jadi, apabila kita mendapatkan musibah di dunia, ya, kemudian kita bersabar dengan musibah tersebut, bala ya yang kita terima di dunia ini akan menghapus dosa-dosa kita, ya, akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, kita ingin ketika di akhirat dosa-dosa kita sudah hilang, ya. Daripada misalnya di dunia kita enak, tenang, tapi terus berdosa seakan-akan kita ini dicintai oleh Allah, ya. Seperti misalnya orang-orang kafir, ya. Kadang-kadang orang mengungkapkan tuh orang-orang kafir nggak diadab oleh Allah di dunia, dia bisa hidup enak, bisa bisa hidup tentram, banyak duit, banyak harta, ya. Padahal dia kafir. Ya, sedangkan kita orang-orang yang beriman terkena musibah lah, miskin lah, kemudian yang sejenisnya lah. Nah, tentu hal ini adalah bentuk daripada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal sebaliknya Allah biarkan mereka orang-orang kafir, orang-orang jahat itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang seakan-akan itu baik. Padahal Allah biarkan begitu, nanti pada yaumul qiyamah Allah akan balas segala macam kejahatan mereka dan juga dosa dan maksiat mereka. Wa bihadzal isnadi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'. Ya, dengan isnad yang ini juga yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna 'idhamal jaza." Sesungguhnya besarnya balasan, ma'a 'idhamil bala, sesuai dengan besarnya bala. Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, maka pahalanya pun akan semakin berat. Ya, pahalanya akan semakin besar begitu. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Masya Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kaum tersebut. Ya, akan memberikan bala kepada kaum tersebut begitu. Jadi kita harus selalu positive thinking terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menerima musibah, Allah memberikan kepada kita mungkin ujian yang berat, mudah-mudahan itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Faman radiya falahur ridha. Nah, ini dia ya. Maka siapa yang ridha ya terhadap apa yang telah Allah tentukan kepada kita baik berupa musibah ataupun bala, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin ridha terhadap ketentuan Allah kecuali kita bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang benci, benci dengan musibah, benci dengan bala ya, dia mungkin sampai dengan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia benci, Allah pun benci kepadanya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Setiap musibah, bencana ataupun bala, ujian yang Allah timpakan kepada kita, semua itu seharusnya kita bisa menghadapinya dengan kesabaran dan insya Allah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, menambah ilmu dan juga amal kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.